Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, umat pilihannya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali beribadah dalam model online. Dan kita beribadah pada pagi hari ini merupakan suatu kerinduan kita. Kelak sebentar lagi kita akan beribadah juga secara offline. Dan biarlah itu menjadi doa kita bersama. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita mempersiapkan hati kita menghadap tahta Allah yang Maha Suci. Dan kiranya Allah yang Maha Suci, Maha Kudus memberkati kita, memperkenankan kita, sehingga menyucikan kita boleh layak di hadapannya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, suci, walau tersembunyi. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha suci, maha mulia, maha kudus, kami mengucap syukur terima kasih pada hari ini Bapa, kami masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah. Dan kami boleh Tuhan di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita berkumpul dengan saudara dan saudari, mereka yang berkeluarga, berkelompok maupun secara pribadi di tempat masing-masing. Tuhan, Engkau tetap hadir. Walaupun kami terpisahkan dalam tempat, namun kami percaya Engkau menyatukan dalam hati, memuji dan memuliakan-Mu. Bapa, Engkau Allah Maha Suci, perkenankanlah kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, sucikan kami Tuhan, sebagaimana Engkau suci adanya. Biarlah kami datang di dalam segala keberadaan kami, beban pikiran atau juga beban yang ada di dalam pundak kami Tuhan. Segala hal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Fokus kami tidak hanya pada saat ini saja kami beribadah kepadamu, tetapi terlebih dari semuanya di saat kami selesai ibadah ini. Dan itu adalah ibadah sejati yang daripadamu yang memberi kekuatan kepada kami. Pimpinlah kami ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan di dalam Kristus Yesus menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami suka berdoa. Amin. Di dalam masa pandemik yang masih kita hadapi, walaupun secara tren mengalami penurunan, kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah lepas kendali akan situasi tersebut. Mari kita pujikan pujian menyatakan keyakinan kita bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita, menyertai dan memberkati kita semua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih karunia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita nyanyikan bait pertama. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita tetap berdiri Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita pujikan pujian sukacita surga. Kita nyatakan bahwa kita telah menerima pengampunan daripadanya, maka marilah kita memujikannya pujian ini dengan penuh sukacita. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Pujikan bait yang pertama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatmu, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanmu, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatmu, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman-Nya dengan suatu pujian bahwa Dia yang akan memampukan kita mengerti akan firman perkataannya bagi kita semua. Mungkin pada saat ini kita belum memahami dan mengerti, namun pada saatnya kita akan dapat melihat cara Tuhan bekerja bagi kita semua. Bagi saya pribadi, mukjizat tidaklah harus selalu sesuatu yang spektakuler. Setiap hari ada mukjizat yang boleh saya alami. Dan kiranya hal tersebut dapat dirasakan oleh Bapak dan Ibu, dialami oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terkadang kita merasa
tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Salam kenal dan salam hormat dari gereja yang saya layani, GKA Trinitas Jalan Kayun. Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, di tengah pandemi sekalipun, kami bisa tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mohon Allah Roh Kudus menguasai setiap kami dimanapun kami berada. Berkatilah Tuhan, tuntunlah kami untuk dengan sungguh hati mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Terlebih Allah Roh Kudus, tuntun kami juga untuk melakukannya dalam hidup ini.
Berkatilah hamba Tuhan, dengan segala apa yang Kau telah percayakan, biarlah hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya sesuatu hal yang sangat menarik. Meskipun lelah, namun mengejar. Ada satu semangat di dalam frase tema ini. Karena itu mari kita mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka kitab Hakim-Hakim. Kita buka kitab Hakim-Hakim pada pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-4 hingga ke-21. Cukup panjang, tetapi kita akan baca di ayat 4 hingga 12. Selebihnya bisa kita baca dan renungkan nanti. Mari jemaat yang terkasih, saya akan bacakan bagi kita semua Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 hingga ke-12. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikanlah kepada beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Nuel. Dan berkata demikian juga kepada orang-orang Nuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia, Gideon, juga kepada orang-orang Nuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokbeha, lalu memukul kala tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Seba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukan dalam hidup ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada saat ini mengambil kitab Hakim-Hakim. Satu kitab perjanjian lama yang latar belakangnya harus kita pahami terlebih dahulu, sehingga kita akan mencoba memaknai perikop yang kita baca dan mengaplikasikannya dalam hidup pelayanan kita. Tema meskipun lelah namun mengejar ini adalah satu spirit semangat yang ditanamkan oleh Gideon pada masa itu dia ditetapkan sebagai hakim. Nah pertanyaannya adalah, masa hakim-hakim itu seperti apa? Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu sejarah Israel ya. Sebenarnya hakim-hakim, masa-masa hakim-hakim ini adalah masa ketika Israel keluar dari Mesir setelah zaman keluaran ya, yang dipimpin oleh Musa lalu berlanjut kepada Yosua. Dan kemudian Israel ini sudah masuk di dalam tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dan kemudian setelah Yosua mati, maka Tuhan membangkitkan para hakim-hakim untuk bangsa Israel. Rentang waktu sekitar 1400 sebelum Masehi sampai 1050 sebelum Masehi. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya melihat rentang waktu ini seperti pada waktu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kurang lebih 350 tahun. Satu masa yang tidak sebentar, satu masa yang bisa membentuk karakter, bahkan yang bisa disematkan sebagai karakter bangsa Israel. Nah kalau kita melihat jemaat yang terkasih, bahwa ternyata bangsa Israel walaupun sebagai bangsa pilihan Allah, di dalam masa hakim-hakim ini terpatrum satu karakter yang seharusnya tidak ada di dalam
orang yang dipilih Allah. Tetapi ini yang menarik. Tuhan memilih manusia. Itu bukan karena kebaikan. Sebenarnya bukan karena satu karakter yang mulia yang ada dalam dirinya. Tetapi itu ada di dalam kedaulatan Allah. Ia memilih satu bangsa. Walaupun bangsa itu penuh dengan cacat. Tetapi di dalam kasih anugerahnya ia memilih bangsa Israel. Pada waktu itu kalau kita melihat pola di zaman hakim-hakim. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya di dalam seluruh hakim-hakim ini. Bahkan di seluruh bagian akhir hakim-hakim. Betapa bobroknya bangsa Israel. Bahkan ketika saya membacanya saya memikirkan. Tuhan, Engkau melihat bangsa yang bobrok ini. Tetapi Engkau tetap mencintainya. Betapa saya bangganya memilih Allah seperti Engkau. Sehingga saya yang memang penuh dengan cacat celah ini pun Engkau mau menerimanya. Nah jemaat yang terkasih, kalau kita melihat banyak para hakim yang dikirimkan. Hakim-hakim ini dimulai nanti ya di pasal-pasal awal oleh Hakim Otniel dan terus sampai kemudian nanti ada Simpson dan sebagainya. Nah Gideon adalah fase di antara itu. Satu hakim yang ditetapkan ketika bangsa Israel diserahkan ke tangan bangsa Midian. Dan di pasal 6 awal kita melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel ditekanan oleh penjajahan bangsa Midian ini. Nah, saudaraku yang terkasih, pola bangsa Israel dalam zaman hakim-hakim ini mengerikan. Mereka itu selalu diawali dengan apa? Pemberontakan, kemurtatan. Dia menyembah berhala Allah asing di tanah yang dia diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Lalu kemudian Israel diserahkan kepada bangsa-bangsa penjajah. Kalau pada perikop ini diserahkan kepada bangsa Midian, ada diserahkan kepada bangsa Filistin, ada diserahkan kepada Ammon dan sebagainya. Kita bisa lihat semuanya. Dan kemudian apa? Ketika mereka dijajah, menderita, mereka berteriak minta tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saking beratnya penderitaan itu. Dan kemudian Tuhan memberikan satu hakim kepada bangsa Israel. Nah saudaraku, ketika diberikan seorang hakim, kemudian bagaimana pertolongan Tuhan yang amazing. Satu mujizat demi mujizat dilakukan bagi bangsa ini. Akhirnya apa? Bangsa Israel mengalami keamanan dan perlindungan. Tetapi tidak berhenti di sini pola ini. Ketika sang hakim telah mati, meninggal dan kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel kembali lagi ke pola awal. Betapa lingkaran circle ini dari bangsa yang harusnya dipilih Tuhan, yang disebut umat Tuhan, ternyata selalu mengulangi kegagalan dan demi kegagalan. Mereka tidak pernah belajar dari sejarah. Nah akhirnya kita kembali kepada zaman Gideon. Kita sudah melihat ya kerangkanya. Kita sudah melihat juga bagaimana yang terjadi dari bangsa Israel. Sekarang kita coba fokus kepada apa yang terjadi pada zaman Gideon. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya kita dibawa pada frase kebenaran meskipun lelah namun mengejar. Ini adalah satu frase yang diambil dari ayat yang keempat dari pasal ke-8 kitab Hakim-Hakim ini. Apa yang menjadi pelajaran berharga dari frase ini, tema ini? Dan apa aplikasi yang kita bawa di dalam pelayanan kita pada masa ini? Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita soroti sekarang. Apa yang membuat Gideon dan pasukannya merasa lelah? Ini dulu. Kita melihat faktor apakah yang membuat mereka merasa lelah. Setidaknya dari perikop yang kita baca dan kita renungkan ini, kita dapat menyimpulkan ada dua faktor yang menyebabkan ia dan pasukannya kelelahan. Yang saya sebut pertama adalah dari faktor eksternal. Di LCD bisa kita lihat ya, bagaimana faktor eksternal nih saya sebut sebagai faktor dari bangsa Midian. Faktor di luar dari bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat poin yang pertama dulu, faktor dari eksternal bangsa Midian. Bisa mundur? Ya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kelelahan yang dialami oleh Gideon dan bangsa
Israel, pasukannya yang ada sekitar 300 orang nih. Yang pertama adalah kelelahan akibat, lihat nih, serangan mental. Serangan mental melihat perbandingan kekuatan Israel dan Midian. Nah, jemaat, kalau kita melihat kitab ini ya, kita meneliti satu persatu dari awal, kita melihat ada satu faktor eksternal ini yang bisa dikatakan ini bisa membuat capek loh. Kenapa? Lihat, serangan mental kita sedang dihadapkan apa? Dari pasukan yang kecil harus melawan pasukan yang begitu besar. Kalau kita melihat keseluruhan, sebenarnya bangsa Israel waktu itu bisa ada 32.000 pasukan bersama dengan Gideon. Masih melawan ya, 135.000 bangsa Midian. Sebenarnya dengan full tim saja, lihat nih, full tim dari bangsa Israel saja, perbandingannya sudah sangat besar. Setidaknya 1:5. 32.000 sekitar sampai 130, ya 1-4 lah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengatakan kepada Gideon, terlalu banyak bangsamu ini. Mengapa? Karena ketika kalau mereka menang nanti mereka berpikir, oh itu karena aku, karena kekuatanku. No, hari ini aku akan menunjukkan bangsa Midianku serahkan bagi bangsa Israel, tetapi seperti caraku. Tuhan mempersempit semuanya. Kalau kita baca ya bagaimana fase-fase selektifnya itu akhirnya sampai hanya 300 orang. Jemaat yang terkasih, 300 orang melawan sekitar kurang lebih 135.000. Nah, kalau kita lihat hitung-hitungan matematika, setidaknya satu orang dari bangsa pilihan itu, 300 orang itu harus menaklukkan 400 orang Midian. Satu hal yang begitu mustahil sebenarnya secara manusia. Inilah tekanan serangan mental yang bagi orang-orang Israel, terkhusus 300 orang yang bersama dengan Gideon. Itu bisa membuat apa? Ini bisa membuat terlalu lelah fisik dan pikiran mereka. Serangan-serangan mental itu. Lalu kedua, kita harus lihat bagaimana kemudian pertempuran yang terjadi itu juga bisa membuat kelelahan dari fisik 300 orang ini yang bersama Gideon. Peperangan yang dahsyat. Karena itu, kalau kita lihat bagian perikop yang kita baca, Gideon membutuhkan masukan makanan bagi mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak main-main loh. Peperangan itu disebutkan di ayat 10. Setidaknya 120.000 orang sudah tewas oleh 300 orang ini. Amazing ya. Kita pernah lihat film 300 ya. 300 yang di dalam bangsa Yunani waktu itu yang sudah dikemas dalam box office. Mereka dari 300 orang bisa mengalahkan ribuan tentara lawan, tapi mereka tetap akan kalah. Tapi ini lain ceritanya. Gideon bersama 300 orang yang dipilih Tuhan dapat menewaskan 120.000. Otomatis walaupun di dalam pertolongan Tuhan mereka tetap manusia yang membutuhkan makanan dan mereka kelelahan. Itu yang kita harus tahu. Ini adalah faktor eksternal dari luar. Nggak berhenti di sana Bapak Ibu. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor dari bangsa Israel. Inilah yang juga membuat keadaan Gideon dan 300 orang ini sangat kelelahan. Kita lihat bagaimana kemudian kalau kita lihat dalam keseluruhan ya, setidaknya hakim-hakim dari pasal ke-6 sampai pasal ke-8 itu menceritakan bagaimana sepak terjang Gideon dan ke-300 pasukannya dengan hubungannya dia dengan suku-suku Israel termasuk suku Efraim. Pada pasal 8 ayat 1 sampai 3 di bagian atas yang kita renungkan ini, bagaimana suku Efraim ini menyerang Gideon. Dia mengatakan, kenapa engkau tidak mempedulikan kami? Mengapa engkau tidak mengajak kami dari awal? Sebenarnya ada sesuatu yang sangat aneh dari serangan Efraim ini kepada Gideon. Karena kenapa? Mereka seharusnya tidak cemburu tentang pengakuan yang diterima orang lain. Mereka seharusnya senang bahwa umat Allah diselamatkan dan mereka memiliki bagian dari kemenangan itu. Karena apa? Suku Efraim lah yang menangkap 2 raja sebelumnya dan bahkan mengeksekusi. Kalau kita dilihat pada bagian akhir dari pasal 7,
raja dari Oreb dan Seeb itu ditangkap Efraim dan dieksekusi. Mereka menjadi bagian kemenangan awal. Walaupun masih ada 2 raja yang dikejar di pasal 8 ini yang menunjukkan cerita ini dan diselesaikan oleh Gideon, yaitu Raja Seba dan Salmuna. Setidaknya sudah 50% dari bangsa Midian ini sudah diselesaikan dan Efraim masuk di dalamnya. Tetapi ini menjadi satu serangan. Kita kalau baca secara teliti, Efraim pada waktu itu seharusnya sudah senang menjadi bagian, tetapi dia merasa tersinggung karena di awal bagian ini Gideon memanggil suku-suku Manasye, sukunya dia, dan suku-suku Asyir dan yang lain, tetapi Efraim dilompati. Nah, jemaat yang terkasih, sebelum kita melihat yang lain, tetapi faktor ini penting ya. Gideon mendapat serangan dari internal. Ini tidak main-main. Tetapi seorang Gideon diberikan hikmat pada waktu itu. Dia bisa memenangkan hati mereka. Dia bisa memberikan apa yang mereka minta. Harga diri mereka, mereka puji dengan apa yang mereka sudah lakukan. Dan kemudian di pasal ke-8 ayat 3 dikatakan, redahlah amarah mereka. Apa yang terpenting di sini? Gideon tetap mempunyai cara yang bijak. Ketika perselisihan dalam internal terjadi, dia tetap mengutakan ada pekerjaan Tuhan yang tetap harus diselesaikan. Yuk kita konsen di dalam. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah serangan dari intern terlebih dahulu. Pertama, dari suku bagian dari Israel. Mereka merasa tersinggung dan mereka bisa menyerang. Ini bisa menimbulkan kelelahan loh. Nah, yang kedua adalah apa? Ketika serangan mental dari bangsa Israel lagi dari suku Sukot, di daerah Sukot dan Nuel. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kota di Sukot dan Nuel ini bukan bagian dari orang-orang Midian. Tetapi justru Sukot dan Nuel ini adalah bagian dari Israel. Bahkan dikatakan ya di bagian yang lain bahwa Yosua menugaskan pada suku Gad untuk membentuk kota ini. Jadi mereka adalah bagian dari bangsa Israel yang seharusnya senang akan kemenangan Gideon yang menyelamatkan Israel dari bangsa Midian. Tetapi anehnya kalau kita melihat ya di pasal 8 ayat 4 sampai 12 tadi yang kita baca. Orang dari kota Sukot dan Nuel ini justru menjadi bumerang secara intern. Menyerang secara mental kepada Gideon dan 300 orang ini. Emang Seba dan Salmuna sudah kau taklukkan? Kalau memang sudah takluk, aku akan berikan makanan. Ini bahasa-bahasa yang seharusnya bukan keluar dari tim dalam loh. Ini dari faktor internal menyerang Gideon yang sedang berjuang, bahkan yang sedang kelelahan. Baik secara fisik dari eksternal, baik secara fisik dan emosi dari internal. Mereka malah menambahi sesuatu hal. Yang seharusnya mereka memberikan makanan untuk menambah support tenaga bagi tim. Yang secara hitung-hitungan logika ini nothing to do, ini impossible. Kenapa? 300 orang yang sudah berperang begitu lelah sekarang harus mengejar, bukan mengejar 10-20 orang loh Bapak Ibu. Ini mengejar 15.000 orang. Saya waktu berpikir ya secara matematika ini enggak masuk di akal. Nanti akan kita bahas. Pada poin tetap menyerang ya. Tetap mengejar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita melihat faktor-faktor yang membuat Gideon dan 300 pasukannya ini kelelahan. Bagaimana dia mengalami serangan dari faktor eksternal maupun faktor internal. Dan kalau kita mau merefleksikan kepada keadaan kita saat ini, sebenarnya faktor-faktor kelelahan ini sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Di dalam pelayanan seringkali kita diperhadapkan kelelahan-kelelahan baik dari faktor eksternal maupun internal. Ketika kita bersama tubuh gereja Tuhan di tempat ini, melakukan gerakan-gerakan pelayanan, melakukan pelayanan-pelayanan keluar maupun ke dalam, seringkali faktor eksternal dan internal ini dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan fisik kita, untuk memberikan serangan dalam psikis kita, untuk membuat kita kelelahan secara rohani.
Kalau kita pernah merasakan bagaimana saat-saat ledakan teroris dan begitu kejamnya situasi di luar tubuh Kristus. Kita juga sempat merasakan bagaimana situasi itu membuat kita malas untuk maju, takut untuk maju. Bahkan kalau kita mau relevan di tengah pandemi ini, COVID-19 juga bisa membuat kita terlalu ciut untuk bisa melakukan gerakan-gerakan pelayanan. Walaupun saya bukan menganjurkan kita tidak menganggap remeh COVID ini ya. Tetapi kita tetap jangan pernah melewatkan kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Tubuh gereja Tuhan ada, penyertaan Tuhan ada. Kita tetap protokol kesehatan, kita tetap mengikuti semua itu. Lakukan pelayanan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan kemudian faktor kelelahan ini menyerang dan kemudian mengatakan dalam internet musuh Chandra, jangan deh kita pelayanan di tengah pandemi ini menjadi satu ketakutan. Dan kemudian apa? Faktor-faktor eksternal ini mendominasi dan internal pun bisa membuat mendominasi kelelahan-kelelahan rohani kita. Bahkan orang yang menjadi satu tim pelayanan dengan kita sekalipun, itu bisa juga membuat diri kita lelah secara fisik dan psikis. Mari kita merenungkan hal ini. Dan kemudian kita bisa melaju kemudian dalam frase selanjutnya. Bagaimana mungkin Gideon dan 300 pasukannya ini yang sudah mengalami kelelahan, baik secara faktor eksternal dan internal dari faktor ini yang menyerang dirinya dan membuat dia kelelahan. Apa yang membuat Gideon tetap semangat walaupun lelah, tetap mengejar? Ini pertanyaan penting dalam frase kita hari ini. Apa yang menggerakkan semangat Gideon dan 300 pasukannya ini membuat dia tetap berada dalam posisinya mengejar Sabah dan Salmuna ini? Untuk apa? Untuk menuntaskan penjajahan Midian dan menyelamatkan bangsa Israel. Jawabannya adalah Ebenezer. Saya mengambil istilah ini dari 1 Samuel. Sampai di sini Tuhan menolong, artinya apa? Bahwa sejauh ini pengalaman yang telah Gideon rasakan bersama 300 pasukannya, bagaimana Tuhan telah menolong, maka semangat itulah yang terus menggerakkan imannya bahwa Tuhan akan terus menyertai. Dia sudah merasakan bagaimana cara ajaib yang Tuhan berikan. Dari 300 orang dia bisa mengalahkan ratusan ribu, puluhan ribu. Bahkan saat ini dengan 300 orang dia mengejar 15.000 pasukan dan Seba dan Salmuna, Raja Midian terakhir. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya kita di dalam pemahaman ini. Bagaimana mungkin Gideon bisa mempunyai pemahaman seperti itu? Bagaimana mungkin ia bisa memiliki pemahaman Ebenezer ini? Jawabannya adalah karena ia menikmati Tuhan dan mengalami Tuhan. Benarlah kemudian kita kembali dalam pertanyaan dan jawaban pertama dari satu katekismus Westminster yang mengatakan apa? Apa tujuan akhir manusia? Tujuan akhir manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Kita tahan ya arti dari katekismus ini, nanti akan menjadi penutup dalam khotbah saya hari ini. Menikmati Dia untuk selama-lamanya. Sekarang kita kembali lagi kepada Gideon dan 300 orang ini. Bagaimana kemudian dia bisa memiliki pemahaman ini? Bagaimana kemudian dia bisa tetap menikmati dan mengalami Tuhan di dalam peperangan ini? Apa yang Tuhan sudah lakukan benar-benar membuat matanya terbuka. Cara Tuhan jauh di luar daya nalar dan analisa pakar strategi sekalipun. Saya mengutip ya apa yang dikatakan Sun Tzu. Sun Tzu mengatakan, ini ahli dari Cungko ya. Dia mengatakan, if equally matched, maksudnya apa? Ketika kita ini sama-sama dalam jumlah, ya bolehlah kita akan bertanding. Ya, ini kalau sudah. Tapi kalau kita sudah kalah dalam jumlah, kita bisa menghindar untuk bermusuhan. Atau kita harus memakai taktik untuk bisa membuat kita tetap menang. Tetapi kalau kita sudah terlalu jauh perbedaannya,
ngalio, istilah bahasa Surabaya ya, lebih baik menghindar. Dalam bahasa Inggris, flee from him. Wis terbang, hilang. Maksudnya apa? Kalau sudah jumlahnya sudah jauh, impossible. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, cara Tuhan justru bertolak belakang. Adonai Elohim menunjukkan bahwa dia adalah Adonai Sebaot. Allah adalah bala tentara. Baginya, quantity is not a matter. Jumlah bukan masalah. Maksudnya apa? Ketika peperangan Gideon dan 300 orang ini, di situ sudah menjadi peperangannya Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Inilah kemahabesaran Allah yang kita sembah. Yahweh Sebaot, Allah semesta alam. Siapakah yang mampu menasihati Tuhan? Siapakah yang mampu mengalahkan Tuhan? Siapakah ciptaan yang bisa menghancurkan penciptanya? Pertanyaan yang paling dasar akhirnya. Kemudian Allah yang mengambil peperangan itu, sesuatu yang impossible sudah menjadi sangat-sangat mungkin. Secara dramatis Tuhan menjamin kemenangan atas Midian. Ketika mereka kelelahan secara fisik dengan serangan-serangan mental, tetapi justru dari pertolongan Tuhan, dari penyertaan Tuhan, ketika peperangan ini menjadi peperangan Tuhan, serangan mental itu dibalikkan kepada bangsa Midian. Dari mimpi dari 2 orang Midian yang bisa membuat mentalnya KO. Dan disitulah membangkitkan semangat Gideon dan akhirnya menghancurkan. Ayat 10 dikatakan setidaknya 120.000 sudah dihancurkan. Bayangkan dari 300 orang. 1 orang menghancurkan 400 orang. Ini satu angka yang impossible. Tetapi ada di dalam Tuhan. Bahkan di dalam katakan bahwa sesuatu yang rendah sekalipun di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat kuat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, renungkanlah hal ini. Ketika kita bisa merenungkan hal ini, kita akan bisa membuat hidup kita menikmati dan mengalami Tuhan. Ketika gereja dengan segala sumber dayanya, mereka merintis dari hal-hal yang kecil. Mereka harus berjuang, mereka harus mengalami begitu banyak tekanan. Tetapi banyak gereja-gereja seperti ini, mereka dekat dengan Tuhan. Mereka berjuang bersama Tuhan. Mereka berjalan bersama Tuhan. Bahkan dikatakan mereka mengalami Tuhan di dalam semuanya. Akhirnya apa? Dia merasakan bagaimana Tuhan nyata di dalam pelayanannya. Dan ini menjadi satu refleksi bagi mereka-mereka yang menyebut dirinya gereja yang sangat besar. Gereja yang penuh dengan sumber daya, baik manusia, baik keuangan, baik apapun yang ada. Bahkan gereja-gereja seperti ini bisa mempunyai suatu hal yang orang dunia melihat, wow, amazing ya. Tetapi hati-hati. Justru ketika engkau di dalam sumber daya yang begitu besar, somehow, gereja-gereja Tuhan melakukan gerakan-gerakan yang besar. Dan dia mengatakan, kami melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Satu pernyataan yang mengatakan, kami melakukan sesuatu yang besar. Tidak menyiratkan pertolongan dan pengalaman bersama Tuhan. Walaupun seluruhnya bisa dikemas dengan kata-kata rohani, tetapi hatimu dengan Tuhan tidak ada yang bisa kau tutupi. Renungkanlah ini jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Agar kita bukan pada saat mengalami keberhasilan dengan sesuatu yang kita lakukan, kita tidak bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Tujuan dari katekismus tadi, memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pandemi saat ini, Tuhan membongkar balikan apa yang dikatakan manusia. Secara penglihatan luar biasa, tetapi hari ini engkau benar-benar dilihat, engkau benar-benar bergantung dan melekat tidak pada Tuhan. Kembali lagi, saya seperti menceritakan ini menjadi satu luar biasa. Jemaat yang terkasih di zaman hakim-hakim ini, banyak yang Tuhan lakukan ya. Kalau kita mau lihat ya, banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Simpson adalah tokoh yang terkenal.
Tapi kalau kita melihat ada satu ayat di pasal ketiga, kalau tidak keempat, 3. Ada satu hakim yang disebut yaitu Samgar. Dia hanya dengan tongkat penghalau lembu 600 orang Filistin dihancurkan. Ini hal yang amazing. Ketika Tuhan menyertai, segala sesuatu yang impossible bisa menjadi possible. Pada saat Gideon mengejar dengan 300 orangnya, mengejar 15.000 tentara Midian. Perbandingan yang sangat-sangat mencolok. Tapi lihat kenapa Gideon tetap mau melakukan ini. Kenapa dia tetap mengejarnya. Pengalamannya bersama Tuhan. Dia telah melihat Tuhan melakukan hal-hal besar dalam keadaan yang serupa sebelumnya. Pekerjaan Tuhan sebelumnya mendorongnya untuk mempercayai Tuhan untuk hal-hal besar saat ini. Bersama Tuhan di mana dan kapan saja. Kita yang kecil dan lemah dibandingkan dengan kekuatan dunia ini, kita tetap dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Inilah menjadi semangat kita Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar ada di dalam pertolongan Tuhan. Menikmati Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kita. Akhirnya setelah engkau mengalami begitu banyak faktor kelelahan yang bisa membuat dirimu kelelahan secara rohani. Engkau harus melihat juga bagaimana semangat dari Gideon tetap bisa mengejar, tetap bisa mau menaklukkan. Walaupun kelelahan itu terjadi baik secara eksternal dan internal. Karena dia mengalami dan menikmati Tuhan. Karena dia melihat apa yang Tuhan telah lakukan. Dan tidak mustahil dia terus menyertai dan melakukan yang besar. Ebenezer menjadi semangat di dalam kehidupan Gideon waktu itu. Pandemi meluluhlantakkan banyak hal dalam pelayanan kita. Baik itu bisa menimbulkan kelelahan-kelelahan dalam pelayanan gereja Tuhan. Tetapi ingatlah apa yang kau telah lakukan bersama Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, engkau juga akan melakukan pekerjaan itu terus. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Satu pembelajaran penting bagi kita. Tetapi saya tidak akan menutup hanya pada poin ini. Saya mengembalikan dalam poin pertanyaan dan jawaban Katekismus Westminster tadi. Kata yang disematkan, apakah tujuan akhir manusia? Tujuan akhir manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Lihat nih, selama-lamanya. Kata ini jangan kau hilangkan. Jemaat yang terkasih, kita adalah manusia yang lemah. Jika engkau melihat kenyataan bahwa engkau pernah melakukan yang besar bersama Tuhan, lalu itu membuat engkau cukup diri dan puas, engkau terlena dengan segala hal itu, ingat, engkau akan berhenti memuliakan Tuhan. Engkau sudah berhenti menikmati Tuhan. Dan apa yang kau hasilkan itu menjadi sesuatu hal yang fatal. Semangat Gideon dan 300 pasukan ini menjadi pembelajaran penting. Bagaimana kita Ebenezer, kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Dan kita terus semangat dalam melayani Tuhan. Bahkan di tengah pandemi ini sekalipun. Tetapi lihat, ketika kita belajar semua tokoh dalam Alkitab, hanya Yesus saja yang merupakan contoh dan teladan yang sempurna. Semua tokoh Alkitab adalah manusia biasa. Karena itu, kalau kau membaca bagian perjuangan Gideon, kita bisa melihat pada bagian 8, pasal 8 yang bagian akhir. Gideon memang seorang yang luar biasa, tetapi dia adalah manusia yang keblinger juga akhirnya. Dia membuat apa? Dia membuat satu efod pakaian kebesaran imam dari emas-emas jarahan. Dia membuat apa? Menjadikan dirinya sebagai kepemimpinan agama juga. Dia menjadikan apa? Ada satu efod itu adalah satu bagian dari hidup pelayanannya ini yang dipaparkan di depan bangsa Israel. Yang akhirnya apa? Bangsa Israel itu melihat efod itu dan justru menyembah. Ini menjadi jerat dikatakan bagi Gideon dan seluruh anggota keluarganya. Saudaraku yang terkasih, walaupun kita melihat Gideon membuat hal itu sepertinya untuk tujuan mulia. Dia pengen membuat efod itu mengingatkan
bangsa Israel bagaimana Tuhan telah menolong bangsa ini dari bangsa Midian. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling lemah. Tanpa engkau tetap melekat kepada Tuhan, engkau akan diambil dirimu menjadi ego dan egosentris. Engkau akan menjadi pusat dari semua pelayananmu. Engkau sudah bukan melakukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi semua kembali kepada dirimu. Apa yang Gideon lakukan ini seperti apa yang Harun pernah lakukan. Ingat ketika peristiwa patung lembu emas. Harun mengumpulkan emas-emas dari bangsa Israel. Dia membuat satu patung lembu emas, tapi kemudian dia katakan besok hari raya Tuhan. Karena itu patung ini sepertinya untuk mengingat pertolongan Tuhan. Tetapi apa? Justru semua Israel menyembah patung itu dan menjadikan berhala. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau tidak terus melekat kepada Tuhan dan menikmati Tuhan, engkau akan menjadi egosentris. Keberdosaanmu dalam kedagingan ini akan menguasai dirimu. Sehingga di dalam pelayanan ini bukan membuat engkau semangat melayani dan memuliakan Tuhan, tetapi engkau semangat melayani dan memuliakan dirimu sendiri. Begitu banyak gereja Tuhan, begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang dari awal dia bekerja dengan sangat luar biasa, memberikan dirinya untuk melayani dengan sangat luar biasa, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidupnya, menyembah Tuhan, meneteskan air mata, berjuang bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan dia dari segala hal yang menderitakan dia. Tetapi di ujung kemenangan-kemenangan itu, akhirnya dia melupakan Tuhan. Dia menyemat segala sesuatu dengan kata-kata memuliakan Tuhan, tetapi dirinya yang dimajukan lebih daripada Tuhan. Dan akhirnya apa? Segala sesuatu pun bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Pandemi menyadarkan sekali lagi kepada kita, betapa kita ini kecil, ciptaan yang kecil. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan Sang Pencipta. Betapa maha besar dan kuasanya Tuhan. Kalau dirimu pernah menyintas COVID ini, Tuhan izinkan saya mengalami itu 2 bulan yang lalu. Ketika saya mengalami itu, saya melihat satu kebenaran. Ketika Tuhan ambil satu saraf sedikit saja, bahkan indera penciuman kita, indera perasa kita bisa hilang dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merasakan itu, saya cuma amazing. Betapa kita ini cuman ciptaan. Kita ini debu adanya. Bersyukur ketika Tuhan melihatnya dan mengangkat engkau dalam anugerahnya. Engkau dijadikan milik kesayangannya. Karena itu, di dalam seluruh perjuangan hidupmu, semangat Gideon dan 300 pasukannya ini memang bisa membuat dirimu tetap semangat. Engkau mengalami kelelahan rohani, ingatlah Ebenezer, engkau nikmati Tuhan dan mengalami Tuhan. Engkau akan memiliki semangat itu untuk menaklukkan segala hal itu. Tetapi di ujung itu, engkau jangan lupa bahwa selama-lamanya engkau harus menikmati Tuhan. Karena di dalam melekat dan menikmati Tuhan, engkau akan sadar bahwa dirimu ini adalah ciptaan yang kecil dan Dialah yang maha besar. Engkau dalam semangat melayani, engkau tetapkan memuliakan Dia dan bukan memuliakan dirimu sendiri. Akhirnya apa? Hidupmu benar-benar memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus yang dimuliakan di dalam seluruh hidup kita, di dalam seluruh hidup pelayanan kita. Renungkanlah itu. Mengambil saat teduh sebelum kita doa dalam firman Tuhan ini. Endapkanlah firman Tuhan ini dan berkomitmenlah dalam hidupmu. Biar kita memiliki semangat melayani seperti Gideon dan pasukannya. Ketika mereka merasakan kecil, tetapi mereka mengalami dan menikmati Tuhan. Tetapi di dalam ujung semangat itu, engkau tetap harus ingat selama-lamanya engkau harus ada di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Engkau memperlihatkan kembali kepada kami begitu maha besarnya Engkau. Begitu berkuasanya Engkau Tuhan Yesus. Engkau memimpin Gideon dan 300 pasukannya. Meskipun mereka kelelahan secara fisik mereka dan psikis mereka. Begitu banyak faktor yang menyerang eksternal dan internal dalam kelelahan mereka. Tetapi mereka tetap mengejar segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi karena mereka mengalami dan menikmati Tuhan.
Tidak berhenti di sana Tuhan, biarlah kami memiliki semangat melayani yang tinggi di tengah mengalami kesulitan-kesulitan ini, maupun di tengah pandemi ini terutama Tuhan. Kami tetap mempunyai semangat itu, tetapi kami tetap melekat kepada Tuhan selama-lamanya. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkaryalah Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tentunya akan memberikan kekuatan dan juga kita akan mengingatnya itu akan dalam kehidupan kita. Kita sebagai anaknya akan selalu diperbarui oleh karena firman Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan, biarlah persembahan ini dapat kita kumpulkan baik melalui secara transfer maupun juga nanti kita kumpulkan datang ke tempat ini, dipersembahkan, diserahkan kepada hamba Tuhan dan juga para majelis. Kita pujikan pujian yang menyatakan bahwa Tuhan senantiasa memimpin segala musim, Tuhan tetap sertai. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kuatkan dan teguhkanlah Tuhan firman itu atas kehidupan kami. Kerinduan kami saatnya juga akan telah memberikan persembahan, baik yang akan kami transfer maupun juga nanti kami akan serahkan kepada hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kami menyadari di dalam segala kondisi dan keberadaan kami percaya Tuhan tidak melihat secara jumlah atau nilai uang persembahan tersebut, tapi bila dari hati kami terdalam, kami boleh mempersembahkan dengan penuh sukacita. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini secara penularan
memang mengalami penurunan dan itu merupakan sukacita bagi masyarakat Indonesia Tuhan. Tapi biarlah itu juga tidak disalahartikan bahwa kami kembali dalam kondisi yang sebebas-bebasnya sehingga dapat dikhawatirkan terjadinya lonjakan kembali Tuhan angka penularan tersebut. Bukan kami tidak percayakan penyertaan dan pimpinan Tuhan, namun kami juga biarlah setiap anak-anak Tuhan diajarkan untuk disiplin dan percaya bahwa cara yang terbaik bagi kami semua adalah saat ini adalah bagaimana kami dapat berinteraksi sosial dengan menerapkan prosedur kesehatan yang ketat Tuhan. Dan biarlah dari semuanya kami semua sudah melakukan itu. Tetaplah Engkau Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kami. Dan biarlah bukan hanya Indonesia, seluruh permukaan bumi ini Tuhan akan kembali kuat dan pulih, normal dengan kehidupan yang lebih baru secara bersosialisasi. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga pada masa-masa selanjutnya Tuhan senantiasa tetap menjaga sebagaimana masa-masa yang telah kami lalui. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, berkatilah para majelis juga Tuhan, dan juga setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulannya, Tuhan yang menolong setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Kita mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak pernah berubah, akan selalu melingkupi hidup kita. Pimpinan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu, saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh, dan mohon kesediaannya untuk tinggal sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau kita sudah dipimpin Tuhan, kita boleh melewati masa-masa yang sulit, kita boleh melewati masa-masa yang sukar karena pandemi COVID-19 ini. Kita melihat bagaimana Tuhan boleh memelihara kita, umat ciptaannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, majelis akan memulai ibadah live streaming di minggu yang akan datang, yaitu minggu pertama di bulan Oktober ini. Jadi kita akan bersama-sama live streaming di hari Minggu, ibadah di Gereja Kristen Kalam Kudus, Kupang Jaya. Nah, Bapak Ibu, kami memperbolehkan jemaat untuk datang, tetapi kami membatasi jumlahnya dengan sangat ketat dan kami mengatur tempat duduk yang sudah ada.
Oleh karena itu apabila ada Bapak Ibu yang ingin datang, boleh mendaftar terlebih dahulu karena kami akan membatasi jumlah orang yang datang sesuai dengan aturan dari pemerintah. Bapak Ibu yang ingin datang setelah mendaftar dan setelah Bapak Ibu oke ya, kami pastikan bahwa Bapak Ibu bisa hadir, maka Bapak Ibu diharapkan juga mengenakan masker double ya. Jadi masker double seperti yang telah diinstruksikan untuk keamanan Bapak Ibu. Untuk jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dihimbau untuk tidak datang ke gedung gereja terlebih dahulu. Nah, selain menggunakan masker, Bapak Ibu yang datang adalah Bapak Ibu yang sudah divaksin minimal sekali ya. Jadi ketika datang kami akan menanyakan ya, apakah ada sertifikat vaksin dari Peduli Lindungi atau tidak. Jikalau tidak ada, mohon maaf, maka kami tidak mengizinkan Bapak Ibu untuk masuk di dalam ruang ibadah. Wah, kenapa kok begitu sulit? Iya Bapak Ibu, karena pandemi ini masih belum selesai. Ada varian-varian baru yang muncul dan kita tidak berharap Bapak Ibu terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kami berusaha menjaga dengan ketat supaya keselamatan setiap jemaat dan penata layan ibadah boleh tetap terjaga. Bapak Ibu, minggu depan tanggal 3 Oktober akan ada perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu ya, Bapak Ibu bisa mengambil roti dan cawan seperti yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan perjamuan kudus ini hanya dilakukan pada saat ibadah live streaming. Jadi Bapak Ibu mulai ikuti dari awal sampai akhir. Ketika perjamuan kudus, Bapak Ibu ikut bersama-sama memakan roti dan meminum anggur. Lalu setelah itu Bapak Ibu kita akhiri ibadah. Nah, setelah nanti ibadah telah selesai, doa berkat, amin, pengumuman, maka ibadah di YouTube itu, yang ditayangkan di YouTube itu akan di private sementara. Karena yang perjamuan kudus akan di-cut dan tidak dimasukkan di dalam bagian ibadah. Ya, jadi perjamuan kudus pada saat ibadah itu live streaming. Kalau Bapak Ibu nanti aja, nanti sore juga masih ada YouTube-nya. Bapak Ibu bisa ikutin ibadahnya, tapi saya rasa tim multimedia masih belum cukup waktunya untuk nge-cut itu. Ya, Bapak Ibu bisa ngikuti pada jam saat live streaming itu. Jadi kalau sore atau besok paginya, besok lusanya, maka perjamuan kudus itu sudah tidak ditayangkan lagi. Nah, saya harap ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus. Ya, kita bersyukur Tuhan boleh memimpin kita, boleh menolong kita sampai dengan saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian warta hari Minggu. Saya juga menyambut untuk Bapak Ibu yang baru bersama-sama dengan kami untuk bergabung di dalam ibadah ini. Selamat datang, kiranya Bapak Ibu juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan boleh merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.